Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Don't You Worry, jangan kamu khawatir. Tentu saja slogan ini bukan berasal dari saya, tapi dari perkataan Tuhan Yesus kepada para murid dalam Lukas 12 ayat 22 sampai 23. Mari kita baca Lukas 12 ayat 22 sampai 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Bapak Ibu Saudara, berdasarkan ayat ini dapat saya simpulkan bahwa hidup dan tubuh lebih penting daripada makanan dan pakaian. Sekali lagi, hidup dan tubuh lebih penting daripada makanan dan pakaian. Apa itu hidup dan tubuh? Bila saya sederhanakan, hidup dan tubuh adalah cara hidup, sedangkan pakaian dan makanan adalah gaya hidup. Sekali lagi, hidup dan tubuh adalah cara hidup, sedangkan makanan dan pakaian adalah cara hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, cara hidup lebih penting daripada gaya hidup. Bapak Ibu, sungguh memprihatinkan generasi sekarang ini. Lebih mementingkan gaya hidup dibandingkan cara hidup. Contohnya memaksakan diri membeli makanan-makanan tertentu tanpa mempedulikan isi dompetnya dan kesehatannya. Contoh lain, memaksakan diri membeli pakaian tertentu tanpa mempedulikan fungsinya, fungsi dari pakaian tersebut, atau tanpa mempedulikan kebutuhan utamanya. Sungguh memprihatinkan Bapak Ibu Saudara. Dan akibat buruknya sangat banyak Bapak Ibu. Ada generasi-generasi yang menjadi minder karena dianggap ketinggalan zaman, norak, cupu, karena tidak bisa mengikuti gaya hidup zaman sekarang. Yang lebih parahnya Bapak Ibu, ada generasi muda yang sampai khawatir, stres, depresi, bahkan bunuh diri. Tahun lalu di Kupang, seorang anak usia SMA bunuh diri karena tidak dikasih handphone baru. Bayangkan, dia sudah punya handphone, tapi karena tidak dikasih handphone baru, lihat teman-temannya punya gaya hidup, beli handphone baru, dia tidak dikasih handphone baru, dia bunuh diri Bapak Ibu. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, saya boleh membuat satu quote sederhana. Ketika seseorang lebih mementingkan gaya hidup dibandingkan cara hidup, maka kekhawatiran datang menghampirinya. Sekali lagi saya ulangi, ketika seseorang lebih mementingkan gaya hidup dibandingkan cara hidup, maka kekhawatiran menghampirinya. Nah Bapak Ibu, di minggu yang berbahagia ini, agar kita tidak khawatir, mari kita memperhatikan cara hidup kita. Sekali lagi, agar kita tidak khawatir, mari kita memperhatikan cara hidup kita. Cara hidup seperti apa yang harus kita miliki agar kita tidak khawatir? Yang pertama, jadilah diri sendiri. Saya ulangi, jadilah diri sendiri. Inilah cara hidup pertama yang harus kita miliki, menjadi diri sendiri. Tidak sedikit orang menjadi khawatir dikarenakan membandingkan dirinya dengan orang lain. Lihat orang punya ini, dia bandingkan dirinya. Lihat orang sudah pernah ke sana, dia bandingkan dirinya. Lihat orang makan ini, pakai ini, dia bandingkan dirinya. Lalu dia menjadi khawatir. Padahal Bapak Ibu, Tuhan menciptakan manusia tidak sama satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, Tuhan menciptakan manusia tidak sama satu dengan yang lainnya. Apa artinya? Ya, setiap orang memiliki rupa yang berbeda-beda dan kemampuan yang berbeda-beda juga.
Setiap orang punya pendapat yang berbeda dan pendapatan yang berbeda-beda juga. Setiap orang intinya memiliki kelebihan yang berbeda-beda dan kekurangan yang berbeda-beda. Kenapa kita harus membandingkan diri kita dengan orang lain? Rupa kita, kemampuan kita, pendapatan kita, kelebihan kekurangan kita. Kenapa harus dibandingkan dengan orang lain? Apalagi sampai membuat kita khawatir, Bapak Ibu. Nah, banyak orang menjadi khawatir dikarenakan membandingkan dirinya dengan orang lain. Karena itu Bapak Ibu, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Sebab kita apa? Berbeda. Janganlah bandingkan anak kita dengan anak orang lain, sebab memang berbeda. Janganlah bandingkan rumah kita dengan rumah orang lain, sebab memang berbeda. Janganlah beda-bedakan apa yang kita miliki, apa yang ada dalam diri kita dengan orang lain, sebab memang Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Termasuk Bapak Ibu, jangan iri ketika melihat kelebihan orang lain, dan jangan minder ketika melihat kekurangan diri sendiri. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu, jangan iri melihat kelebihan orang lain, dan jangan minder ketika melihat kekurangan diri sendiri. Sebaliknya jadilah diri sendiri Bapak Ibu. Dengan demikian Alkitab katakan Tuhan memelihara dan memberkati kita. Jadilah diri sendiri. Saya baca ayatnya Lukas 12 ayat 24 dan 27. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, Lukas 12 ayat 24 dan 27. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, diberkati oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bapak Ibu, luar biasa kebenaran ini. Burung gagak tidak perlu menjadi ikan untuk dipelihara Tuhan, untuk diberkati Tuhan. Bunga bakung tidak perlu menjadi rumput untuk dihiasi Tuhan, untuk diberkati Tuhan. Burung maupun bunga bakung telah menjadi diri sendiri. Itulah sebabnya Tuhan memelihara dan memberkati mereka. Nah, demikianlah seharusnya kita Bapak Ibu, tidak perlu menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri, otentik apa adanya. Dengan demikian Tuhan memelihara dan memberkati kita. Aminkan kebenaran ini Bapak Ibu. Nah, persoalannya begini pendeta. Banyak orang bagaimana mau menjadi diri sendiri sedangkan dia tidak mengenal siapa dirinya. Ini persoalan Bapak Ibu. Bagaimana mau menjadi diri sendiri tapi tidak mengenal diri sendiri. Nah, sudahkah kita mengenal diri kita sendiri? Bapak Ibu, mari kenal diri kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ini ayat-ayat yang kita baca ini, dengan kita merenungkan, mendalami, kita jadi kenal siapa diri kita loh. Dari ayat yang baru saja kita baca, dapat saya katakan Bapak Ibu, kita ini lebih berharga dan lebih mulia daripada burung, daripada bunga bakung, daripada segala ciptaan Tuhan, dimanapun dan apapun. Sekali lagi Bapak Ibu, kita lebih berharga daripada segala ciptaan Tuhan. Tidak persoalan Bapak Ibu Saudara dan saya datang dari keluarga, latar belakang keluarga seperti apa. Tidak persoalan kita datang dari latar belakang keluarga seperti apa. Tidak persoalan Bapak Ibu. Jadilah diri sendiri. Tidak persoalan kita punya masa lalu seperti apa, bahkan seburuk apapun masa lalu kita. Tidak persoalan. Jadilah diri sendiri hari ini dan seterusnya. Sebab apa? Engkau dan saya berharga dan mulia dari segala ciptaan. Tuhan sendiri yang bilang, burung-burung tadi itu kamu lebih mulia daripada burung-burung itu. Bahkan dikatakan Salomo Bapak Ibu yang memiliki pakaian yang indah tidak seindah bunga bakung yang Tuhan pelihara dan hiasi Bapak Ibu. Apalagi kita ini. Aduh Bapak Ibu, jadilah diri kita sendiri sebab kita ini lebih berharga dan mulia dari segala ciptaan.
Kalau kita jadi khawatir karena membandingkan diri dengan orang lain, ingat kebenaran hari ini bahwa engkau dan saya lebih berharga dari segala ciptaannya. Kalau ada yang merasa suamiku tidak menghargai aku lagi, istriku tidak menghargai aku lagi, Bapak Ibu perhatikan, Tuhan menghargai engkau lebih dari apapun. Kadang kita kecewa karena penghargaan dari manusia. Kita punya ekspektasi tapi tidak sesuai dengan realitanya. Tidak persoalan Bapak Ibu. Ada Bapa yang maha baik, yang memperhatikan kita siang malam, yang sangat mengasihi dan memberkati kita. Dia katakan, anakku, engkau berharga di mataku, engkau mulia, jangan khawatir. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, siapa diri kita menurut kebenaran Alkitab? Yang kedua, kita adalah orang yang memperoleh anugerah untuk mengenal Tuhan. Kalau yang pertama kita lebih berharga dan mulia dari segala ciptaan, yang kedua kita ini orang-orang yang memperoleh anugerah untuk mengenal Tuhan. Bapak Ibu ayat 29-30 katakan, jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum. Janganlah cemas hatimu. Loh, khawatir kok hanya gara-gara gaya hidup. Loh, khawatir kok karena membandingkan diri dengan orang lain. Jangan Bapak Ibu. Sebab apa? Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia ini yang tidak mengenal Allah. Artinya kita ini orang-orang yang mengenal Allah. Sedangkan orang-orang yang tidak mengenal Allah mencari itu semua, khawatir karena itu semua. Nah kita Bapak Ibu, orang-orang yang mengenal Allah, jadilah diri kita sendiri orang-orang yang mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Aduh Bapak Ibu Saudara, untuk apa kita membandingkan diri kita dengan orang lain sampai jadi minder? Apalagi kita membandingkan diri kita dengan orang yang tidak mengenal Allah. Memprihatinkan sekali Bapak Ibu Saudara, membandingkan diri kita dengan orang yang tidak mengenal Allah. Sedangkan Alkitab mengatakan kita ini orang yang mengenal Allah, disebut anak Allah. Aduh, kita bandingkan diri kita dengan orang yang tidak mengenal Allah, sampai jadi minder, sampai jadi khawatir. Kita sedang menghina Allah kita. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang memperoleh anugerah untuk mengenal Bapa di surga. Ini diri kita, kenal diri kita. Dan Bapak Ibu masih banyak lagi loh predikat status keberadaan kita menurut Alkitab. Dan kalau kita perdalam itu semua, kita percayai dan kita aplikasikan Bapak Ibu, wow, kita akan menjadi diri kita sendiri menurut apa kata Alkitab. Biarkan dunia dengan gaya hidupnya, kita tetap jadi anak Tuhan yang menjadi diri sendiri. Oh, kita tidak akan mudah khawatir Bapak Ibu. Kita tidak akan mudah khawatir Bapak Ibu. Sebab apa? Apa yang kita khawatirkan, Tuhan memelihara kita. Tuhan memperhatikan kita. Orang-orang yang menjadi diri sendiri menurut apa kata Alkitab. Apa yang kita khawatirkan? Tidak ada Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mari. Oleh kebenaran ini kita diingatkan, jangan kamu khawatir, don't you worry. Ya, gaya hidup tidak lebih penting dibandingkan cara hidup. Cara hiduplah yang lebih penting dibandingkan gaya hidup. Ya, karena itu miliki cara hidup yang pertama ini. Jadilah diri sendiri. Dengan demikian Tuhan memelihara kita Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, yang kedua, cara hidup seperti apa yang harus kita miliki agar tidak khawatir? Di ayat 31, carilah kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Cara hidup yang kedua ini ya cari kerajaannya Bapak Ibu. Nah tapi pendeta, seperti apa prakteknya? Bapak Ibu Saudara, sederhana sekali. Kalau kita baca ayat selanjutnya, di ayat 33 bagian A dikatakan, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Loh, masa kita sedang khawatir disuruh jual milik kita dan bersedekah? Maksudnya apa ini pendeta? Ini praktek dari mencari kerajaannya. Maksudnya
sekalipun kita sedang khawatir, tetaplah memperhatikan orang yang sedang khawatir juga. Sekali lagi Bapak Ibu, sekalipun kita sedang khawatir, tetaplah perhatikan orang yang sedang khawatir juga. Ada kalanya Bapak Ibu, saat kita sedang khawatir, yang Tuhan kirim bukanlah kemudahan, tapi justru orang-orang yang kesusahan, yang sedang khawatir juga, sama seperti kita. Bingung gak Bapak Ibu Saudara? Kita aja lagi ada masalah, Tuhan kirim orang yang sedang dalam masalah. Bukan kemudahan yang Tuhan kirim, tapi justru orang-orang seperti ini. Nah, inilah aplikasi dari cari kerajaan Allah. Jual milikmu, bersedekah. Bapak Ibu Saudara, ada kalanya kekhawatiran menutup mata rohani kita untuk mencari kerajaan Allah. Sekali lagi saya ulangi, ada kalanya kekhawatiran menutup mata rohani kita untuk mencari kerajaan Allah. Padahal Bapak Ibu Saudara, dengan memperhatikan sesama, kita sedang menabur kebaikan. Dengan menabur kebaikan, kita sedang menabur dalam roh. Dengan menabur dalam roh, kita sedang menuai kehidupan kekal. Kehidupan kekal berbicara mengenai kerajaan Allah. Mari kita lihat Galatia 6 ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan katakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, perhatikan, apa yang ditabur orang, itu akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, Bapak Ibu, ya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Sebaliknya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Loh, menabur dalam roh ini maksudnya apa? Menabur dalam roh artinya di ayat selanjutnya, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jadi memperhatikan sesama, berbuat baik sama dengan menabur dalam roh. Siapa menabur dalam roh menuai hidup yang kekal. Menuai hidup yang kekal artinya apa? Berbicara mengenai kerajaan Allah. Nah, tadi saya katakan kadang-kadang Bapak Ibu, ya, mata rohani kita tertutup oleh kekhawatiran kita untuk mencari kerajaan Allah. Bisa loh kekhawatiran itu menutup mata rohani kita untuk mencari kerajaan Allah. Nah, makanya coba praktek Bapak Ibu. Saat khawatir dalam masalah, ketika ada orang datang, kesusahan juga, khawatir juga, itu saatnya kita memperhatikan sesama kita. Oh, dengan berbagai macam cara, apa yang Tuhan taruh di hati kita, coba praktekkan Bapak Ibu. Sekalipun dalam keadaan khawatir, setidaknya Bapak Ibu, setidaknya beban kita semakin berkurang untuk khawatir. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu Saudara adalah mengumpulkan harta di surga. Mengumpulkan harta di surga. Mari kita baca ayat selanjutnya Bapak Ibu. Di ayat 33 bagian B, tadi kan bagian A, ini bagian B-nya sampai 34. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tuah, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dari ayat ini saya ingin tanya Bapak Ibu, apa harta kita? Siapa harta kita? Jika harta kita adalah harta dunia, uang, kekayaan, mobil, rumah, dan lain sebagainya, ngengat dapat merusak, pencuri dapat mengambil. Tapi kalau harta kita adalah Tuhan Yesus, maka tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Alkitab katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Praktek dari kerajaan Allah, cari kerajaan Allah yang kedua ini Bapak Ibu Saudara, mari kita semakin mengenal Tuhan. Inilah yang disebut mengumpulkan harta di surga. Kalau harta kita itu Tuhan, kita kumpulkan artinya apa? Ya kita semakin mengenal Dia. Tidak sedikit orang Kristen kenal Tuhan juga tidak, tapi berpura-pura kenal Tuhan saat butuh pertolongan. Yang parah lagi SKSD, sok kenal sok dekat, dengan ekspektasi nanti ditolong Tuhan. Bapak Ibu, tidak demikian cara kerja Tuhan menolong kita. Coba Bapak Ibu miliki waktu khusus untuk mengenal Tuhan secara pribadi.
punya jam doa khusus, belajar kebenaran firman Tuhan secara khusus, merenungkan belajar firman secara khusus. Coba praktekkan itu Bapak Ibu. Kita akan mengenal Tuhan secara pribadi. Dan tidak heran kalau Tuhan tolong kita, berkati kita, pelihara kita. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan kalau kita sudah mencari dulu kerajaan Allah ini. Mengumpulkan harta di surga. Harta kita adalah Tuhan. Kalau Tuhan harta kita, aku ingin semakin mengenal Dia. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sejak dulu Tuhan sudah menolong orang-orang yang dikenalnya. Atau orang-orang yang mengenal Dia, itu pasti ditolong Tuhan. Karena itu jangan khawatir. Jangan khawatir, Dia tahu kapan waktu yang tepat, saat yang tepat untuk memberi pertolongan. Bagian Bapak Ibu Saudara dan saya adalah mari punya waktu khusus untuk semakin mengenal Dia. Ini yang disebut mengumpulkan harta di surga. Sebab harta kita adalah Tuhan itu sendiri. Daud katakan seperti ini Bapak Ibu, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jangankan pertolongannya Bapak Ibu, perjanjiannya diberitahukan kepada orang yang bergaul karib, mengenal Tuhan. Nah, di akhir kebenaran ini saya ingin sampaikan Bapak Ibu, ada orang-orang tertentu yang menganggap makanan bukan sekedar menu, tapi selera. Dan menganggap pakaian bukan sekedar baju dan celana, tapi fashion. Dengan kata lain, makanan dan pakaian itu adalah gaya hidup. Bapak Ibu, saya tidak bisa menyangkal kebenaran ini, fakta ini, tapi memang demikianlah kebenarannya. Bahwa makanan dan pakaian sudah menjadi gaya hidup. Tapi Bapak Ibu, melalui kebenaran pagi hari ini, kita diingatkan bahwa cara hidup lebih penting daripada gaya hidup. Mari miliki cara hidup yang benar. Yang pertama, jadi diri sendiri sesuai apa kata Alkitab. Dengan demikian kita tidak akan khawatir. Yang kedua, cari kerajaan Allah. Seperti apa prakteknya? Perhatikan sesama sekalipun kita sedang khawatir juga. Yang kedua, harta kita adalah Tuhan. Mari mengenal Tuhan. Lebih lagi Bapak Ibu, dengan demikian kita tidak akan khawatir. Pasti dipelihara dan diberkati Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita tutup ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, sungguh hati kami bersyukur sebab oleh kebenaran-Mu kami diingatkan. Kami ditegur, dinasihati untuk tidak khawatir. Sebaliknya Tuhan, kami memiliki cara hidup yang benar. Kami ingin menjadi diri kami seperti apa yang Alkitab katakan. Kami ingin mencari kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Mereka di tengah-tengah persoalan, tantangan, masalah, di tengah pandemi yang belum berakhir, di saat PPKM ini, banyak kekhawatiran yang datang menghampiri. Tapi satu hal yang kami percaya, burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan hiasi. Hidup kami lebih berharga dari segala ciptaan-Mu Tuhan. Hidup kami lebih mulia dari segala ciptaan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran-Mu kami dimerdekakan. Jadi orang yang hidup bebas dari kekhawatiran. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan. Dalam setiap persoalan, tantangan, masalah, mereka dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Sebab kami memiliki Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Tidak ada yang perlu kami takutkan dan khawatirkan. Kau beserta dengan kami Tuhan Yesus. Biarlah yang sakit juga jamahan tangan-Mu menyembuhkan dalam nama Yesus. Mengangkat setiap sakit penyakit, menggantikan dengan tubuh yang sehat. Terlebih dari semuanya kami ingin semakin mengenal-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini ucapan syukur kami sebelum kami berpisah. Biarlah berkat-Mu atas kami semua. Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Wajahnya menyinari engkau dengan kasih karunia. Tangannya yang kuat menuntun menyertai kemanapun engkau pergi. Apapun yang engkau kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup fokus langit baru, bumi baru.
Kami terima berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati siap jadi berkat, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun berada. Sampai bertemu dalam setiap program CNC. Dukung terus pelayanan CNC, doakan, dan apa yang digerakkan Tuhan dalam hatimu, tabur kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.